Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan berjuta kenikmatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Di kesempatan kali ini saya ingin mengkaji sebuah bambu unik, yang mana bambu unik ini memang sangat sulit untuk ditemukan. Walaupun bambu-bambu unik lainnya itu sulit untuk ditemukan. Nah, kali ini saya akan mengkajinya baik secara fisiknya atau pakemnya maupun mitos tuahnya. Karena memang ini sangat istimewa dan juga sangat ampuh buat pemutus energi negatif. Bambu apakah? Kita langsung saja. Bambu unik yang saya maksud yaitu bambu unik pegat sengkolo. Nah, mungkin teman-teman kalau tidak ada contohnya akan bingung apabila saya jelaskan tidak ada bambunya. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan bambu yang sangat istimewa ini. Nah, ini teman-teman, ini bambunya, ini bambu pegat sengkolo. Nah, pegat sengkolo itu bambu yang bagaimana? Pegat sengkolo itu bambu yang ranting atau tunasnya itu berada di luar semuanya. Nah, seperti ini. Ruas yang dimaksud ruas yaitu panjang alis bawah dengan yang atas. Ini yang disebut ruas. Ini yang disebut ruas, teman. Yaitu batang bambunya. Ini yang disebut ruas. Nah, pegat sengkolo rantingnya atau mata tunasnya itu berada di luar semuanya. Nah, ini ranting bawah, ini di bawah alis yang bawah. Nah, ini disebut juga dengan jalur puncak atau jalur atas. Kemudian yang atas ini cuman sayang ini hanya mata saja ini teman-teman. Ini hanya mata. Walaupun mata tetap dihitung. Ini normal karena ini di atas alis atas. Jadi ini di luar, ini juga di luar alis bawah atau jalur puncak. Tapi yang harus diingat teman-teman, yang harus diperhatikan, intinya jalur puncak dengan sebelahnya ini harus buta. Nah, ini teman-teman, ini harus buta, tidak ada mata tunasnya atau rantingnya. Jadi jalur puncak sebelahnya buta. Nah, buta sendiri itu tidak mempunyai mata ataupun ranting, jadi polos, tidak ada matanya atau rantingnya. Nah, ini karena apa? Normalnya di sini ini harus ada mata tunasnya atau ranting. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jalur puncak dengan ros buta ketemu dengan normal. Nah, itu yang disebut dengan pegat sengkolo. Ini. Jadi seolah-olah ini sejajar. Ini di luar alis atas, ini di luar alis bawah. Yang menjadi utama jelas ini kuncinya di sini. Ini harus buta. Nah, kalau di sini misalnya ada mata tunasnya atau rantingnya, itu belum masuk pegat sengkolo. Itu masuknya hanya jalur puncak atau jalur atas. Intinya ini di sini. Apabila di sini buta, di sini jalur puncak, ketemu dengan ini. Nah, itu yang disebut dengan pegat sengkolo. Jadi memang kuncinya harus di sini, harus buta. Kalau tidak buta, namanya jalur puncak. Nah, itu kajian secara fisiknya atau secara pakemnya.
Pegat Sengkolo. Nah, secara mitosnya Pegat Sengkolo itu biasa dijadikan sebagai sarana, sebagai pemutus energi negatif. Nah, makanya ini sangat luar biasa sebagai pemutus energi negatif, karena Pegat Sengkolo itu merujuk pada namanya, Pegat Sengkolo. Pegat artinya pemisah atau pemutus. Sengkolo itu artinya sia. Jadi pemutus atau pemisah suatu kesialan atau energi negatif, agar senantiasa diberi kesuksesan, keberhasilan. Nah, ini jadi Pegat Sengkolo ini dipercaya apabila orang yang memiliki atau mengkoleksi bambu Pegat Sengkolo, insya Allah akan senantiasa diberi kesuksesan, akan selalu diberi keberuntungan. Karena apa? Apabila ada hal-hal negatif itu akan diputus. Nah, ini yang paling cocok memang ini bagi mereka yang mempunyai usaha yang sudah berkembang atau usahanya sudah besar. Karena terkadang apabila usaha kita sudah besar, sudah berkembang, itu banyak yang iri, yang dengki, kemudian disalahi, mengirim hal-hal yang negatif. Nah, ini fungsi dari Pegat Sengkolo akan diputus. Jadi akan disingkirkan, akan diputus energi negatifnya. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Tentunya semua itu atas izin dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Manusia itu hanya bisa berusaha, mencoba, serta berdoa. Nah, kemudian yang paling cocok juga ini bagi mereka yang mempunyai Sengkolo Kebo Kemali, atau mereka yang sulit dalam hal jodoh. Makanya disebut Sengkolo Kebo Kemali, sulit dalam mendapatkan jodoh. Nah, ini insya Allah akan sangat cocok apabila memiliki bambu Pegat Sengkolo. Tentunya ini yang harus kita garis bawahi, tentunya semua itu harus ada doa penunjangnya atau mengaktifkan energi dari bambu Pegat Sengkolo ini. Nah, jadi jelas harus benar-benar orang yang mengerti, memahami tentang sebuah energi. Harus diaktifkan dahulu. Agar apa? Agar energi yang ada dalam bambu unik Pegat Sengkolo ini bisa berfungsi. Karena apabila tidak diaktifkan, itu ibaratnya energinya itu masih terbungkus, belum bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya jelas berbagai cara untuk mengaktifkannya. Misalnya dengan memakai asma kurung bisa, dengan kidung selamat juga bisa, atau diraja dengan raja kala cakra insya Allah juga bisa, sebagai penunjang agar energinya aktif, sehingga apa? Bisa dimanfaatkan energinya. Nah, ini teman-teman, jadi kita harus benar-benar bisa paham serta memahami. Nah, yang mengaktifkannya pun itu juga harus yang mengerti. Terkadang apa? Doanya sama, tata caranya sama, tapi beda orangnya, beda pula hasilnya. Nah, ini karena apabila belum aktif, ya jelas seperti saya, hanya sebagai koleksi saja, melihat dari tingkat kesulitannya. Nah, ini cara saya mengagumi Sang Pencipta, agar apa? Agar saya semakin bisa kuat iman dan Islamnya, yaitu dengan cara mengagumi karya Sang Maha Pencipta, bukan mengagung-agungkan
benda mati, khususnya bambu, tidak. Mentuhankan bambu, tidak. Itu sebagai salah satu cara saya mengagumi karya seni dari Sang Maha Kuasa, bukan untuk dituhankan. Nah, apabila sudah aktif, insya Allah bisa dimanfaatkan. Seperti halnya kartu perdana, apabila belum diaktifkan, kita mempunyai kartunya, mempunyai isinya, misalnya isinya 1000 GB, tapi kalau tidak diaktifkan ya tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya sebagai sarana saja. Semua itu atas izin Yang Maha Kuasa. Karena apa? Manusia jelas semuanya membutuhkan sarana. Kita mau jalan saja kita menggunakan sarana. Misalnya sandal, jalan raya, itu sarana teman-teman. Kita mau pergi jauh, kita memerlukan sarana, yaitu motor, sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Jadi apa? Kita jangan langsung mendoktrin atau bilang syirik, musyrik, dan lain-lain. Kalau kita percaya kepada bambu, memang itu salah. Karena mempercayai bambu bisa ini dan itu, salah. Itu yang akan terjebak. Jadi ini hanya sebagai sarana saja. Seperti sudah saya sebutkan, manusia jelas memerlukan sarana atau perantara. Allah saja menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi melalui perantara, tidak secara langsung. Nah, begitu juga kita sebagai manusia, ini hanya sebagai perantara atau sarana saja. Nah, semuanya atas izin Yang Maha Kuasa. Bila Allah sudah menentukan, insya Allah akan terjadi. Nah, inilah pegat Sengkolo, bambu unik yang memang sangat luar biasa. Dari tingkat kesulitannya, dari mitos tuahnya, ini sangat luar biasa. Nah, cuman dalam hal mitos saya kembalikan kepada masing-masing saja. Karena apa? Itu suatu keyakinan saja. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai terjebak mempercayai kalau gara-gara benda tersebut misalnya usaha saya lancar, itu jangan. Tapi itu hanya sebagai perantara, sebagai penghubung manusia dengan Tuhannya. Bukan karena bambunya, tapi karena apa? Karena doa-doa kita. Karena bambu unik itu diibaratkan sebuah doa yang ke dalam bambu. Sebuah doa yang diwujudkan ke dalam sebuah benda. Dalam hal ini bambu. Nah, jadi bukan karena bambunya, tapi karena doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena meyakini kita tentang adanya Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, ini memang sangat luar biasa teman-teman. Masih jarang yang mempunyai, karena tingkat kesulitannya memang sangat luar biasa. Oke, mungkin kajian ini jelas bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Saya kembalikan masing-masing saja tentang mitos tuahnya, karena itu sudah menyangkut keyakinan masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya sebagai koleksi saja. Saya melihat dari fisiknya saja, dari tingkat kesulitannya mencari. Itu cara saya itu mengagungkan Sang Pencipta. Saya kembalikan kepada masing-masing saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik, tentang
mitos-mitos dari bambu kuning. Karena apa? Memang bambu kuning ada nama pakemnya, ada mitos tuahnya. Nah, dalam ini Pegat Sengkolo ini sangat luar biasa. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat kita sebagai tambahan pengetahuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.